Shalom, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, adik semua. Kita semua yang merindukan persekutuan bersama dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan yang tentu saja diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita hari ini. Kita percaya di tempat ini, semua yang hadir di tempat ini, apapun keadaan kita saat ini, Tuhan yang akan menguatkan kita. Tuhan yang akan memberi sukacita baru kepada setiap kita. Ada pengharapan baru, ada kekuatan baru di dalam Tuhan. Kita percaya semua yang di tempat ini, kita bisa datang bersama-sama, baiknya di tempat ini maupun jemaat semua yang mengikuti ibadah secara online. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami semua ada di tempat ini. Kami masih bisa bersekutu bersama. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, untuk satu minggu kami boleh beraktivitas. Dan saat ini Tuhan, kami boleh menyediakan waktu kami, hati kami sepenuhnya Tuhan, hanya untuk Tuhan. Kami rindu bersama-sama di tempat Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Haleluya. Haleluya. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Sebab Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya Tuhan, kami hendak mengagungkan Engkau. Kami hendak memuji Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hidup kami, sepanjang waktu kami Tuhan. Memberikan pujian yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan dan Raja kami yang layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Tuhan. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sebab Engkau Tuhan pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Yesus, Engkau Allah kami. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu
sebab Engkau Allah yang layak untuk dipuji, disembah. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ya Tuhan, Kau pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah. Yesus Allah, perlindunganmu, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Kami mau beri penghormatan, penghormatan kepadamu, ya Allah. Dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Pujian kami dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Haleluya. Penghormatan kepadamu, ya Allah. Kami pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami berpenghormatan hanya kepadamu, Yesus. Kepadamu, ya Allah. Haleluya. Biarlah kami mulutku penuh dengan puji kepadamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Ini setiap kami yang rindu akan Engkau, Tuhan. Sepanjang hari kami beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Ya Allah, mulutku penuh pujian, penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Haleluya. Mulutku penuh pujian, dengan pujian kepadamu,
syukur kami naikkan hanya untuk Engkau Bapa kami yang baik, Yesus Tuhan yang begitu baik, dan Roh Kudus yang begitu lembut di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan Yesus untuk menaikkan segala pujian dan sorak-sorai hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami memiliki kerinduan yang sama untuk memuliakan nama-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Dan saat ini kami siap untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi dengan sorak-sorai. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap untuk memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersukacita bersama-sama. Sebelumnya kita mau sapa kanan kiri kita dulu, katakan, Tuhan baik, Engkau hebat. Haleluya. Iya, sebab Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita itu lebih hebat. Amin. Kami percaya padamu Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, dia ternama, Yesus Raja segala raja. Allah kita, amin. Kau hebat Tuhan, Kau berkuasa dan percaya. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Allah kita, Dia, Engkau Tuhan Allah kami hebat dan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyat Kau Tuhan. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, amin, dahsyatnya Allah kita. Dia atas semua perbuatannya. Tuhan berjaya, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia atas semua perbuatannya. Kau percaya, betapa hebat, betapa kuat. Haleluya. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Yesus Tuhan. Tuhan Allah kita, Yesus Engkau Tuhan Allah kami. Tuhan Allah kita, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih bersukacita, amin.
Masih kuat untuk memuji Tuhan? Haleluya, kita mau lebih bersemangat lagi memuliakan nama Tuhan. Sebab ini saatnya Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa. Haleluya, berdiri di hadapan kedatangan Tuhan, satu suara menyatakan haleluya, keselamatan bagi Allah yang dulu dan berkata, kami naikkan para anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, kemenangan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersama. Haleluya. Dari setiap suku dan bangsa. Yes. Berdiri di hadapan kedatangan Domba, satu suara menyatakan, haleluya, keselamatan bagi Allah yang dulu dan berkata, kami naikkan para anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Keselamatan bagi-Mu Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan para anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, kemenangan, kekuasaan, keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan para anak domba. Pujian dan kekuatan, kemenangan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Segala sorak-sorai pujian pun hanya bagi nama-Mu Tuhan. Silakan jemaat boleh duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Terlebih akan kerinduan kita untuk tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan terpancar di dalam setiap kehidupan kita, sehingga hidup kita pun memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terus penuhi kami Tuhan dengan kemuliaan-Mu, dan biarlah kemuliaan-Mu itu terpancar di dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan lebih lagi. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi
memenuhi sekeliling kami, memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Memenuhi sekelilingku. Yes Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Dan memandang indah wajah. Kami rindu lebih lagi. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, kami boleh persilakan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku
dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan, untuk terus menikmati hadirat-Mu, untuk boleh tinggal dalam hadirat-Mu. Sebab ketika kami tinggal dalam hadirat-Mu, kami merasa tenang, kami merasakan damai sejahtera memenuhi atas setiap kami Tuhan. Kami mau mengalami Engkau dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang saat ini ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang hadir di tempat ini Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami, kami buka hati kami untuk Roh Kudus boleh bekerja. Roh Kudus menjamah hati kami, Roh Kudus mengubahkan hidup kami. Engkau Tuhan yang mengubahkan hati, Engkau Tuhan yang mengubahkan, membentuk hati kami menjadi bejana yang indah, yang sesuai dengan penjunan, yaitu di tangan-Mu penjunan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau terus bekerja ya Roh Kudus. Dan hadirat-Mu boleh terus mencengkram kami pribadi lepas pribadi. Sebab pagi hari ini kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi juru bicara-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan buka hati kami, bajak tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, di mana benih kebenaran firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami siap diberkati. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk tim Lewi yang pagi hari ini boleh melayani dan boleh membawa kita untuk kita bersama-sama bersekutu memuji dan menyembah Tuhan. Shalom. Shalom semuanya. Ada sukacita? Saya tersenyum loh Tante, karena pakai masker jadi nggak ketok. Walaupun suasananya mendung, tapi jangan sampai mendukung kita untuk pulas dalam hadirat Tuhan. Tapi puas ya, puas dalam hadirat Tuhan. Mendung loh. Puji nama Tuhan. Semuanya sehat nggih? Puji Tuhan, puji Gusti. Bapak Suyitno sehat? Puji Tuhan, semuanya sehat. Mas Yu sehat. Yang pagi hari ini bersukacita, tolong angkat tangannya. Oh, puji Tuhan, semuanya bersukacita. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kalau minggu-minggu yang lalu Om atau tamu, para hamba-hambanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kemuliaan
kemuliaan bagi orang percaya, bagi orang beriman. Pagi hari ini saya akan menyampaikan, membagikan berita firman Tuhan, tetapi sebaliknya, hal yang sebaliknya. Karena perlu kita tahu bahwa terkadang kita belajar bukan hanya hal-hal yang menghasilkan, tetapi kita juga belajar tentang sebuah kegagalan. Bukan untuk kita teladani, namun menjadi pembelajaran buat kita. Dan untuk pagi hari ini saya bagikan tentang Ikabod. Ikabod. Ikabod itu di manakah kemuliaan atau tidak ada kemuliaan? Ikabod ini adalah nama seorang anak dari suku Israel yang diberikan oleh ibunya. Namanya menjadi sebuah momental, sebuah hal yang diingat oleh bangsa Israel pada saat itu. Jadi ceritanya ini adalah sejarah kelam, sejarah kelabu bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel tengah berperang melawan bangsa Filistin. Ketika mereka berperang, peperangan yang pertama Israel mengalami kekalahan, Bapak Ibu. 4.000 orang tewas. Memang bangsa Israel sama bangsa Filistin itu selalu berperang. Selalu berperang. Karena bangsa Israel umat pilihan Tuhan. Jadi banyak yang iri. Nah, karena mengalami kekalahan dalam perang itu, salah satu orang mengatakan bahwa kita harus menghadirkan tabut Allah. Kita tahu tabut Allah adalah lambang kehadiran Tuhan. Tabut Allah yang berisi 10 perintah Tuhan, berisi roti mana, tabut Allah lambang kehadiran Tuhan. Yang pada saat itu ada di Silo, di mana tempat Imam Eli menjadi imam di situ. Kemudian pada saat itu pada setuju, ya kita harus membawa tabut Allah. Karena tabut Allah yang membawa kemenangan buat kita. Kita tahu sejarahnya tabut Allah ketika bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, bagaimana tabut Allah yang selalu ikut serta dalam perjalanannya. Nah, akhirnya benar tabut Allah diambil. Dan dalam peperangan itu anak Imam Eli, namanya Hofni dan Pinehas, mereka ikut serta dalam peperangan itu. Begitu tabut Allah hadir dalam peperangan, sorak-sorai bangsa Israel itu sampai menggema. Wah, begitu luar biasanya dahsyatnya sorak-sorai. Sampai-sampai bangsa Filistin pada saat itu agak gentar, takut. Wah, Allah mereka datang, kita tahu kedahsyatannya, kita tahu tulah-tulah terjadi. Karena Allahnya bangsa Israel, mereka takut agak ciut nyalinya. Tapi seseorang dari mereka berkata, jangan takut, kita harus maju, kita harus berperang melawan bangsa Israel. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka dengan keyakinan bangsa Israel akan hadirnya tabut Allah dan keyakinan juga bangsa Filistin padu lagi, berperang lagi, dan yang terjadi 30.000 orang tewas dari pihak Israel. Dari pihak Israel.
Dan yang lebih parahnya lagi, tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin. Kita tahu, atau Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa di dalam peperangan itu bukan hanya orang-orang saja yang berperang, tapi berhala-berhala, Allah-Allah mereka ikut berperang. Sehingga tabut Allah pada saat itu bisa dirampas, itu adalah hal yang paling bahwa Allah bangsa Israel kalah juga oleh berhala mereka. Dan pada saat itu didengarnya ada yang kabur melaporkan kepada Imam Eli pada saat itu ngomong, Imam Eli, tabut Allah sudah dirampas. Imam Eli yang sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam, ya takut, dia takut tabut Allah itu bisa dirampas oleh bangsa yang lain. Seketika juga syok, diketahui juga anaknya Hofni dan Pinehas mati, langsung kaget, serangan jantung mungkin, langsung terjungkal mati karena tubuhnya gemuk. Dan menantunya saat itu yang sedang hamil tua, merasa sakit mau melahirkan, kemudian melahirkan, dan diberi nama anaknya Ikabod. 1 Samuel 4 ayat 21. Saya bacakan untuk kita semuanya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. 2 kali firman Tuhan katakan ini, karena tabut Allah telah dirampas. Telah hilang kemuliaan Allah. Kalau kita melihat apa toh kemuliaan itu? Kemuliaan kalau KBBI itu bilang itu mulia, terhormat, tinggi. Itu kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi saya belajar di dalam Alkitab lewat kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kemuliaan. Boleh langsung dibuka. Kemuliaan yang artinya berarti representasi kehadiran Allah atau penyataan Allah. Itu kemuliaan. Allah menyatakan dirinya. Allah menunjukkan keberadaannya kepada manusia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa bertatap muka dengan Allah. Firman Tuhan katakan yang bertatap muka dengan Allah pasti mati. Kemuliaan adalah representasi kehadiran Allah, penyataan Allah. Ya tadi pujian tadi, sinar kemuliaan. Waktu Musa mau berjumpa dengan Tuhan, tunjukkanlah dirimu Tuhan. Kamu tidak akan bisa, kamu akan mati ketika melihatku. Akhirnya Musa ditaruh Tuhan di palungan gunung dan Tuhan menunjukkan punggungnya. Itu bahasa apa ya, bahasa teologinya itu apa Mas Bagus yang menunjukkan punggungnya Allah. Kenapa? Lewat kemuliaannya Allah, Musa melihatnya itu dari balik sebaliknya saja. Dia enggak bisa bertatapan muka. Itu yang terjadi. Paulus ketika Tuhan menunjukkan kemuliaannya buta.
kemuliaan Allah lewat tiang awan dan tiang api. Tuhan juga menunjukkan kehadirannya lewat tiang awan dan tiang api ketika bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian atau tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Melalui mujizat Tuhan yang terjadi kemarin, Opa sempat membagikan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus melalui mujizatnya Tuhan dan melalui Tuhan Yesus sendiri. Jadi setiap kita orang-orang percaya sudah mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus menyatakan diri dalam hidup kita dan kita mengalami, saat itu kita mengalami kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kemuliaan itu bersumber daripada Allah dan Allah sendiri itu mulia. Kemuliaan itu juga merupakan atributnya Allah. Atribut itu tahu ya, kalau di pramuka itu ada tunas kelapa atau lambang sekolah dasar, SMP, SMA. Atribut itu hal yang melekat pada diri seseorang dan kemuliaan adalah atributnya Allah, sesuatu yang melekat dalam diri Allah, bersumber daripada Allah dan untuk Allah, untuk dari Dia dan untuk Dia. Itu kemuliaan, itu kabot. Dan kalau kita belajar tentang ikabot, berarti kita belajar tidak ada kemuliaan itu. Bisa membayangkan enggak ketika hidup manusia tidak ada kemuliaan Allah, tidak ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saya kalau dibilang saya, Tante Anggra itu, Mbak Anggra itu orangnya kendel ya, orangnya keras, enggak, bohong. Saya itu orang yang paling takut. Saya itu jireh Bapak Ibu. Mau menghadapi apapun gitu sebenarnya saya jireh. Makanya saya terus berdoa. Saya itu sidik-sidik berdoa Bapak Ibu. Tapi enggak berdoa terus saat teduh, enggak. Ketika saya mendengar sesuatu, hal apapun itu toh, diceritain, saya sempat bongkar, diceritain ada jemaat ini kenapa ya kok beberapa minggu enggak ibadah. Saya enggak apa-apa langsung saya berdoa dalam hati, Tuhan Yesus, ada apa ini? Saya itu pedih, saya bangun pagi, bukan saya langsung, kok hidupnya kok pesimis banget, enggak. Tuhan, saya langsung berdoa, Tuhan mau buat apa hari ini buat saya? Aku enggak mau melaku sendiri loh Tuhan, aku enggak mau jalan sendiri, aku maunya sama Tuhan. Saya jireh Bapak Ibu. Maka itu saya itu berdoa, sidik-sidik aku berdoa. Mau melangkah apa toh? Saya berdoa yuk Pak yo. Saya mesti kayak gitu, berdoa yuk Pak. Nah itu melibatkan suami saya, kalau melibatkan diri saya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Bersumber daripada Allah, bahkan Allah sendiri adalah mulia, dari Dia, untuk Dia, segala hormat, kemuliaan dan keagungan. Ikabot, tidak ada kemuliaan. Di manakah kemuliaan? Telah lenyap kemuliaan itu. Kita bisa bayangkan ketika hidup kita tanpa kehadiran Allah. Bisa bayangin enggak? Mungkin orang yang kekuatannya masih ada, dalam arti dia mengandalkan kekuatannya dia masih bisa, aku bisa kok. Enggak ada Tuhan, aku bisa.
Dan ketika bangsa Israel mengalami kekalahan, kita balik lagi ke firman Tuhan. Kenapa bangsa Israel bisa mengalami kekalahan? Padahal tanda tabut Allah di situ ada. Satu, oh ya. Israel mengalami kekalahan, padahal tabut Allah di situ. Kita pelajari bersama-sama. Kenapa bisa terjadi kekalahan? Kenapa bisa tabut Allah dirampas? Kenapa bisa tewas dari 4.000 menjadi 30.000 orang? Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal tabut Allah ada di situ. Yang pertama kita belajar bahwa bangsa Israel melakukan apa? Yang pertama, tidak ada kekudusan. Kita belajar di sini, Hofni dan Pinehas adalah anak Imam Eli. Dia berperang, malahan dia menjadi pemimpin di situ. Bagaimana kehidupan Hofni dan Pinehas? Kehidupannya yang Tuhan katakan rusak. 1 Samuel 3 ayat 13, 1 Samuel 2 ayat 12 dulu, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 2 ayat yang ke-12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Kejahatan anak-anak Eli. Di situ diceritakan nanti buat PR, kejahatan anak-anak Eli. Bagaimana kehidupan mereka. Kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang tidak ada kekudusan di dalam hidupnya. Dan kita tahu, firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Ketika seseorang ingin mengalami kedahsyatan Allah di dalam hidupnya, ingin mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupnya, firman Tuhan katakan, kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu. Berapa kali Tuhan katakan kuduskanlah dirimu. Ketika Musa mau menyeberangi sungai Yordan, Tuhan katakan di dalam Yosua 3 ayat 15 katakan, kuduskanlah dirimu dan esok pagi engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Ketika kita mau mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan mau hidup kita menjadi pribadi yang kudus. Oh, yang penting itu pemimpin yang harus kudus, kan Hofni dan Pinehas kudus. Masalah kemuliaan itu kalau didefinisikan agak sulit, saya sebenarnya agak kesulitan dalam hal ini. Tetapi itu adalah pengalaman pribadi seseorang dengan Tuhan. Sehingga ketika kita ingin mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, ingin melihat keajaiban Tuhan dalam hidup kita, ingin melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan katakan, kuduskanlah diri.
Seringkali ketika dalam ibadah kita enggak merasakan apa-apa. Dalam ibadah, ibadah kok gitu-gitu aja ya. Aku enggak dapat apa-apa. Oh ini pasti WL-nya suaranya pales, WL-nya rapenak, musiknya rapenak. Musiknya galak, kacau. Oh sing khotbah ki wis nembaki, nyerang, serangan. Salah ke wong liya terus. Padahal sebenarnya kalau kita mengoreksi diri kita sendiri. Jemaat juga mengoreksi diri sendiri. Ada apa dengan saya? Kenapa ibadahnya biasa-biasa saja. Padahal aku pengennya ibadah ini menjadi ibadah yang luar biasa. Dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana? Apakah kerinduan kita itu rindu yang biasa kepada Tuhan? Mata rohani kita yang perlu dicelikkan. Kan pengen melihat. Melihat kedahsyatan Tuhan terjadi, minta Tuhan mencelikkan mata rohani kita. Sehingga bukan orang lain yang mengalami kemuliaan itu, tapi kita pun mengalami kemuliaan Tuhan. Penyataan Tuhan dalam kehidupan kita, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saya diberkati dengan kesaksian yang saya melihat sendiri. Pak Yadi ya, kalau saya boleh bercerita. Beberapa minggu yang lalu ketika hadir di gereja, berjalannya saja membungkuk masuk ke gereja. Tetapi minggu depannya sampai Mbak Windy, saya lagi jaga termogan, Mbak Windy di sebelah saya, Pak Yadi itu masuk terus cek suhu langsung, Mbak Windy langsung, loh, sampai kaget gitu, sudah sembuh Pak D gitu. Puji Tuhan sudah. Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat mujizatnya, kesembuhan yang dialami Pak Yadi. Dan mungkin banyak yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan setiap kita. Kenapa Israel mengalami kekalahan? Padahal tabut Allah ada di situ. Yang kedua, bangsa Israel menganggap tabut Allah itu sebagai jimat. Bangsa Israel menganggap tabut Allah itu, padahal tabut Allah itu bukan Allah, itu lambang kehadiran Allah. Jimat
begitu ada itu memberi kemenangan. Itu tak pegang itu memberi kemenangan. Tahu nggih jimat nggih? Kayak benda membawa keberuntungan. Allah kita bukan pelayan Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita itu kasih iya, baiknya luar biasa. Tetapi bukan pelayan kita. Tuhan enggak bekerja atas maunya kita. Tuhan, aku udah berdoa loh ya. Aku sudah rajin baca firman Tuhan loh ya. Pokoknya besok aku harus bisa lolos seleksi PNS misalnya. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Nek saya Tuhane, saya akan ngomong siapa kamu? Enggak. Tuhan gak bisa diperintah. Tuhan bekerja, ya suka-sukanya Tuhan kalau saya bilang. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, ya itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Menganggap kalau sing penting aku kan mau firman Tuhan, sing penting aku berdoa. Oh ini masih bagus deh. Yang penting kan aku perpuluhan, aku mau enggak ibadah kek, aku mau enggak berdoa kek, terserah. Tapi enggak ada di sini. Di luar pulau, bener. Banyak di luar-luar sana yang sering menganggap ora teko, fisiknya enggak masalah. Yang penting perpuluhannya datang. Kalau aku perpuluhan, aku kan diberkati Tuhan. Itu firman Tuhan kok yang ngomong. Tuhan akan menghajar belalang pelahap kok. Lah emang Tuhan pesugihan. Tuhan itu gak butuh duit kita Bapak Ibu Saudara. Yang butuh persembahan kita itu pekerjaan Tuhan. Di dunia ini itu butuh. Tapi Tuhan gak bisa. Tuhan gak pengen duit kita. Tuhan butuh ketaatan kita, makanya kita bayar perpuluhan, makanya kita memberi persembahan. Itu yang Tuhan butuhkan. Oh, kalau aku memberi persepuluhan 10.000, ya misalnya, Tuhan akan mengembalikan berkali lipat ganda. Lah emang Tuhan tuyul. Emang Tuhan pesugihan yang bisa melipatkan. Itu siapa itu yang dukun yang melipat gandakan duit. Tuhan bukan pelayan kita, sekalipun Tuhan melayani kita. Dalam arti melayani yang sesungguhnya, itu orang yang dikongkon semaunya. Sama halnya bangsa Israel menganggap bahwa ketika tabut Allah ada dalam peperangan mereka mengalami kemenangan. Ikabod menjadi sebuah peringatan buat bangsa Israel dan saat ini menjadi peringatan buat kita. Betapa mengerikannya ketika kemuliaan Allah itu meninggalkan kita. Kita mungkin ibadah tapi tidak pernah dapat apa-apa. Kita mungkin mengikuti KKR, kita kebangunan rohani, tapi tidak ada apa-apa, tidak ada perubahan, tidak ada buah-buah di dalam kehidupan kita. Karena ada yang salah Bapak Ibu. Karena belum terbukanya mata rohani kita. Belum adanya kekudusan dalam hidup kita. Sungguh mengerikan akibat ketika kita ditinggalkan Tuhan. Kemuliaan dari Tuhan itu perlu dialami oleh setiap kita Bapak Ibu. Kita belajar lewat Ikabod ini, telah hilang kemuliaan Tuhan. Dan jangan pernah terjadi dalam hidup kita.
Terus minta kepada Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita, kehadirannya dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Terus minta Tuhan, minta terus. Karena tanpa kehadiran Tuhan hidup kita menjadi hidup yang hidup aja, nggak ada sinarnya, nggak ada warnanya, nggak ada sesuatu yang berbeda dalam diri orang percaya. Dari awal Tuhan sudah memberikan kemuliaan buat kita. Tuhan ciptakan kita, Tuhan hembuskan nafas kehidupan buat kita, memberikan soe buat kita. Mari, pagi hari ini kita belajar untuk terus menjaga hidup kita, supaya jangan sampai kemuliaan Allah itu meninggalkan kita. Kemuliaan Allah kok bisa hilang? Kita yang meninggalkan. Kita yang meninggalkan. Kita yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Mari menjadi pembelajaran buat kita, sama-sama belajar. Ayo, semakin hari semakin jahat hari ini. Tapi orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang terus hidup mengejar kekudusan dalam hidupnya, yang akan melihat kemuliaan Allah terjadi atas hidup kita. Banyak Bapak Ibu kejadian-kejadian yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan. Tinggal siap enggak kita? Siap enggak kita untuk kita boleh melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan kita? Kita tundukkan kepala. Haleluya. Saya minta pemain musik maju ke depan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Terus Engkau hadir dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Dan jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Kami perlu tuntunan-Mu. Kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar masing-masing pribadi lepas pribadi saat ini menyatakan kerinduan kita, kesiapan kita sebagai pribadi yang siap untuk melihat kemuliaan Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan, layakan kami Tuhan untuk melihat kemuliaan-Mu, kedahsyatan-Mu itu terjadi atas setiap kami, keajaiban-Mu itu terjadi atas setiap kami. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan
berjalanlah denganku bila kau tak besertaku. Engkau tak besertaku. Haleluya Yesus Tuhan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karuniamu. Bimbinglah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Dan berjalanlah denganku. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, ku tak mau berjalan. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Kami perlu bimbingan-Mu ya Yesus. Kami perlu kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bimbing langkahku Ya Tuhan, benar Tuhan. Terus kami mau berjalan di dalam Roh-Mu Tuhan. Sampai Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami Tuhan. Nyatakan Haleluya. Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. bila Engkau Tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Amin Tuhan. bimbing langkahku Setiap waktu berjalan dengan Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku bila Kau tak besertaku. Kami tak mau berjalan sendiri Tuhan. Tuhan tuntun kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan bimbing kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau lebih lagi ya Tuhan. Haleluya. berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Ini pernyataan kami Tuhan, bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan untuk kami boleh melihat kemuliaan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu buka mata rohani kami, untuk kami boleh melihat kemuliaan-Mu terjadi. Dan Tuhan, kami mau menjaga kekudusan hidup kami. Kami mau menjaga kekudusan hati kami. Kami mau menjaga kekudusan pikiran kami. Kami mau menjaga kekudusan tubuh kami Tuhan. Dan menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, yang berotoritas atas hidup kami. Ini kami Tuhan. Terima kasih, kami terima blessing ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menjadi pelaku firman. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Diberkati dengan firman Tuhan, amin. Haleluya. Dan mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dan memberikan persembahan kita. Haleluya. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya. Setiap kita sudah memberikan persembahan, boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Hidup kami dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari bersama-sama kita arahkan tangan kita kepada persembahan. Haleluya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, setiap tangan-tangan yang belajar untuk memberi untuk kemuliaan nama Yesus. Dan biarlah Tuhan juga sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, dan biarlah semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Haleluya.
Ya. Dan mari saat ini kita akan menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, saya yakin dan percaya saudara semua hidup dalam anugerah Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di bulan September ini gereja kita mengambil tema tentang kemuliaan bagi orang percaya. Di tema bulan ini saya akan bacakan dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau melihat kemuliaan Allah. Teks ini katakan bahwa jika engkau percaya, dengan kata lain bahwa ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di bulan September ini kita akan bersama-sama belajar menikmati kebaikan Tuhan, pengajaran-pengajaran tentang kemuliaan Allah bagi orang percaya. Saya undang saudara untuk hadir di setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari terus kita bersekutu bersama dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi tempat ini. Dan juga ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore. Ibadah Anak Joy Kids setiap hari Minggu jam 9 pagi bersama dengan ibadah raya. Dan juga ibadah Muda Christ Alm setiap hari Sabtu jam setengah 6 sore. Secara offline di tempat ini. Mison pagi, doa pagi setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam setengah 6 pagi sampai selesai. Dan sebelum kita mulai ibadah, kita bersama-sama menyiapkan hati kita dalam doa intim pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Ya, nggak ada suaranya shalom. Shalom, amin. Apa karena mendung jadi pada lemes semua? Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada pengumuman. Yang pertama, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, karena ini ada titipan dari RT dan RW. Apakah di tempat ini adakah yang belum vaksin? Vaksin yang pertama sudah atau belum? Yang belum siapa? Bisa tunjuk tangan. Yang pertama aja. Berarti semua sudah vaksin ya. Mas Bagus belum vaksin nggih. Vaksin pertama sudah? Oke, baik. Jadi begini Bapak Ibu Saudara. Jadi kemarin ada titipan pesan dari Pak RW bahwa mohon warga gereja yang belum vaksin, RT di sini atau melalui gereja bisa memfasilitasi untuk vaksin yang akan dilaksanakan di puskesmas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hari ini belum vaksin, tapi saya lihat sudah pada vaksin, ya puji Tuhan. Kalaupun yang belum, yang kedua ya kita sambil menunggu waktunya. Itu saja. Itu pengumuman dari kami bahwa ada titipan dari RT bahwa akan dibantu jika belum vaksin. Mas Samuel vaksin sudah 2 kali? 1 kali? Baik. Untuk yang luar pulau pun bisa. Jadi tidak melihat kondisi di mana tempat tinggal. Mas Yus kemarin sudah saya tanya, katanya sudah. Ya puji nama Tuhan. Aman ya? Berarti semuanya sudah vaksin? Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hari ini Om Ishak tidak bisa hadir karena beliau melayani pernikahan di gereja Jebres. Saya minta tolong Mas Eli bisa maju ke depan, kita akan tutup bersama ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus.
Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau takkan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu. Hidupku Kalau kita tahu bahwa hidup kita adalah persembahan kepada Tuhan, dan kalau kita tahu hidup kita berharga di hadapan Tuhan, kita nggak akan main-main dengan Tuhan, saudara. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita, untuk kita terima kemuliaan itu, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan anggap Tuhan itu jimatmu. Kalau engkau butuh, engkau baru datang kepada Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan itu menjadi Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah persembahan. Kau Takkan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami bersyukur Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, Engkau hadir tempat ini. Engkau lawat kami, Engkau berkati kami dalam ibadah ini. Dan kami percaya bahwa setiap penyembahan kami, setiap pujian kami, setiap firman Tuhan yang disampaikan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, melalui hati kami, melalui pujian kami, melalui hidup kami. Haleluya.
Karena kerinduan kami Tuhan, kami selalu rindu bersama Engkau, menikmati hadirat-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Karena ketika kami mengalami perjumpaan pribadi itu, akan ada perubahan besar dalam hidup kami. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Terimalah persembahan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau melihat kami berharga di mata-Mu. Kau melihat kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Mari ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Minimal telinga-Mu mendengar. Ku tahu berharga di mata-Mu, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kemurahan Tuhan berlaku dalam hidup kami. Terima kasih untuk keluarga, istri, anak-anak, pelayanan, pekerjaan, bisnis yang sedang kami kerjakan. Terima kasih untuk setiap keluarga dalam Kristus di tempat ini. Untuk kami terus bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan, bertumbuh dalam iman kami kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Di akhir ibadah ini kami berdoa untuk setiap yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja saat mereka datang dengan segala pergumulan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban pergumulan Tuhan buka jalan, bahkan Tuhan buat jalan bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Kami juga berdoa untuk ibadah streaming ini, untuk para pemirsa yang menonton bersama kami, diberkati juga. Terima kasih Bapa, pertemukan kami dalam ibadah besok Minggu, ibadah perjamuan kudus. Dan kami percaya bahwa ibadah perjamuan kudus itu akan menjadi berkat bagi kami, memulai di bulan yang baru, di bulan Oktober, dengan tema pujian dan kemuliaan hanya bagi Allah. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kuliahmu,
diberkati sekolahmu, apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, satu lagi pengumuman bahwa besok minggu depan akan diadakan ibadah raya disertai oleh perjamuan kudus. Dan ibadah raya perjamuan kudus itu akan dilaksanakan seperti sebelum PPKM. Jadi tetap akan ada yang melayani. Nanti saya mohon dengan kasih Tuhan Pak Ranto bisa melayani perjamuan kudus bersama Mas Bagus. Besok minggu pakai baju putih hitam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, sampai berjumpa di ibadah selanjutnya.